Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan Maira TV channel YouTube dalam Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah yang dibacakan oleh Umi Nini Gawa. Jangan lupa dalam COVID-19 Umi selalu mengingatkan apabila keluar rumah langsung pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin-vitamin agar semua anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada dilindungi Allah SWT dengan keadaan yang sehat afiat. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan untuk hari ini bab yang ke-20 yaitu Khadijah, Ibu Khadijah. Khadijah adalah wanita yang cantik, anggun, dan sosoknya sangat menawan. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Khadijah dengan saudara-saudaranya membagi warisan yang begitu besar. Namun Khadijah diberi kecerdasan yang luar biasa sehingga dengan kekayaan itu semua orang pasti akan berpoya-poya dan malas bekerja. Namun beda dengan Khadijah, dengan harta kekayaan peninggalan kedua orang tuanya, dia membangun perdagangan yang begitu besar sehingga membuat orang kagum karena kecerdasannya dan yang luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta. Maka dari itu Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri berbekal warisan dari kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian Khadijah telah membuktikan bahwa kalaupun tidak mendapat warisan, Khadijah bisa berdiri sendiri untuk menjadi orang yang kaya karena kecerdasannya dan sifat yang jujur tadi. Dengan harta yang diperolehnya, Khadijah selalu menolong anak yatim, orang miskin, orang janda-janda, dan apabila ada seorang wanita yang ingin menikah, Khadijah pun menolong dengan memberikan mas kawin untuk dinikahkan. Khadijah pun mempunyai sifat yang lembut, ramah, dan dia tidak mau antara atasan dan bawahan itu ada jarak, bahwa bawahannya itu adalah rekan kerjanya yang membuat usahanya sukses. Jadi Khadijah itu juga menghormati bawahannya, tidak sombong, tidak semena-mena menjadi atasan lalu harus dihormati, tidak. Itulah sifat Khadijah yang begitu lembut, rendah hati, anggun, cantik. Oke, Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah. Sehingga dia itu karena kebaikan hatinya dengan bawahannya dia sangat dihormati sehingga semuanya senang apabila bekerja sama dengan Khadijah. Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah karena itu biasanya dia minta bantuan seorang agen untuk sebuah perjalanan perdagangan ke luar negeri. Kafilah itu dipersiapkan untuk sebaik-baiknya. Jadi perdagangan ke luar negeri, orang yang diminta bantuan itu bertanggung jawab membawa barang dagangannya tadi dan untuk dijual ke pasar-pasar asing di luar negeri. Khadijah sangat teliti dalam memilih seorang agen. Dia juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan kafilah dan tempat tujuannya, sebab barang akan cepat terjual dengan tempat yang strategis. Jadi hebat Khadijah itu memikirkan barang cepat terjual di tempat yang tepat. Begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai jika sebuah kafilah Quraisy itu akan berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuh itu adalah milik Khadijah. Nah, dia seperti mempunyai sentuhan emas
Jadi apabila tangannya memegang debu akan menjadi emas, diibaratkan seperti itu. Maka dari itu penduduk Mekah menjuluki Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Kalau hanya kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah tidak akan menjadikan Khadijah itu istri Muhammad SAW. Pasti ada sifat yang lain yang lebih utama yang membuatnya sepadan dengan Muhammad. Catatan, sebuah kafilah dagang pada masa itu ibarat kampung bergerak. Hewan beban berjumlah 1.000 sampai 2.500 ekor dan diiringi 100 sampai dengan 300 orang. Kafilah perlu organisasi yang baik, biaya yang besar, dan keberanian yang cukup. Dan apabila ada perampok di jalan, kafilah tadi harus bertanggung jawab, menyabung nyawa untuk mempertahankan harta yang dibawanya. Khadijah adalah wanita yang suci, mempunyai seorang paman yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah sanak saudara Khadijah yang paling tua. Dia sangat dia sangat mengutuk kebiasaan orang-orang jahiliyah itu yang menyembah berhala, mabuk-mabukan, pesta pora setiap malam. Waraqah bin Naufal itu sangat mengutuknya karena itu menyimpang jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Waraqah sendiri adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk. Pokoknya orang yang lurus. Dia murah hati terhadap orang-orang yang miskin yang membutuhkan pertolongan. Itulah Waraqah bin Naufal, paman daripada Khadijah. Khadijah sangat terpengaruh dengan pemikiran pamannya tadi, Waraqah bin Naufal tadi. Khadijah juga sangat membenci berhala, membenci patung-patung, membenci minum-minuman, mabuk-mabukan, patung sebagai sesembahan. Khadijah sangat membencinya. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Khadijah dan Waraqah mendatangi dan membelinya dan diasuh dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Akhirnya suatu ketika ada seorang yang pernah menjual anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup yang sudah dibeli oleh Khadijah tadi sama Waraqah diminta. Namun Waraqah dan Khadijah meyakinkan bahwa anak ini boleh kamu ambil, namun jangan kamu bunuh, jangan kamu kubur hidup-hidup, harus kamu didik, kamu kasih sayang sepenuhnya sebagai seorang tua kepada anaknya. Jika alasan rencana itu menjadi alasan pembunuhan, Khadijah dan Waraqah tidak akan memberikan anak perempuan yang sudah diasuhnya sejak bayi tadi. Seringkali beberapa waktu setelah itu memang banyak sekali akhirnya orang-orang itu yang sudah menjual itu memang ingin mengambil anaknya karena melihat kelembutan, kesabaran Waraqah dan Khadijah mendidik itu tadi. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjulukinya juga sebagai Khadijah at-Thahirah atau Khadijah yang suci. Jadi sifat kelembutan tadi dijulukinya menjadi at-Thahirah atau Hirah. Pertama kalinya dalam bangsa Arab seorang wanita dijuluki demikian, padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Namun orang Arab dengan Ibu Khadijah menghormati, dianggap suci. Itulah
Catatan lagi, selain Khadijah sebagai saudagar besar, ada beberapa wanita yang menjadi saudagar terkenal, yaitu diantaranya Hindun, istri Abu Sufyan, dan Asma binti Muharibah, ibu Abu Jahal. Nah, para saudagar wanita ini biasanya juga menjual keperluan wanita seperti parfum, perhiasan, emas, perak, obat-obatan, barang-barang yang tidak memerlukan tempat yang luas, ringan, namun laku keras di mana-mana. Ini kisah hari ini, bab yang ke-20. Sampai di sini dulu, sampai bertemu besok untuk bab yang ke-21. Apabila ada salah dan tutur kata Umi Nini Gawat, mohon dimaafkan. Jangan lupa setiap hari lihat kisah Rasulullah. Jangan lupa juga like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.